Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Daniel Septian Mangatas Panjaitan dari kelas 10G. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Ibu Rita yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan video PH1 PPKN dengan judul Sejarah Pancasila dan Rumusan Pancasila. Selamat menyaksikan penjelasan dari saya. Dengan tujuan pembuatan video ini adalah untuk bermanfaat. Yang pertama adalah rekan-rekan mengetahui sejarah Pancasila. Kedua, rekan-rekan mengetahui lahirnya Pancasila, rumusan Pancasila, dan resminya dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ketiga, rekan-rekan mengetahui siapakah gagasan-gagasan dari Pancasila dalam sidang BPPKI. Selamat menyaksikan video dari penjelasan saya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara dimulainya dengan pembentukan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan dilanjutkan dengan kemudian adalah Sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila pertama kali dikenal dalam bahasa istilah Sanskerta yaitu adalah Panca berarti 5 dan Sila artinya dasar yang berarti 5 dasar. Istilah ini berasal dari kitab Sutta Soma yang mengacu kepada 5 moral melarang perilaku tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang BPUPKI, yaitu dalam sidang pertama BPUPKI dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggota 60 anggota dan 1 ketua yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widiyuningrat dan dibentuk oleh pemerintahan Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Komachaki Harada, Panglima Tentara Jepang ke-16 di Jakarta. Setelah itu saya akan menjelaskan yang kedua adalah perumusan Pancasila. Diawalinya dengan sidang BPUPKI yang pertama kali yang berfokus pada membahas tentang dasar negara. Adapun gagasan-gagasan menurut tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI tentang dasar negara. Menurut 3 tokoh tersebut adalah yang pertama Muhammad Yamin, menurut Supomo, serta menurut I.R. Soekarno. Menurut Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Menurut Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Menurut I.R. Soekarno adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat, keadilan, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Setelah sidang pertama selesai, sidang kedua pun dilanjutkan dan dilaksanakan. Sidang kedua ini membentuk panitia kecil atau disebut dengan dikenal istilah Panitia 9 yang beranggota 8 orang dan 1 ketua yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dapat menghasilkan kesepakatan dalam Piagam Jakarta. Panitia ini tersebut dapat diusulkan menjadi pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Oke, setelah sidang pertama dan sidang kedua selesai dalam BPUPKI, dilanjutkannya dengan sidang yang kedua adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi dan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang bersila dan ditetapkan dalam 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat,
rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, teman-teman semua sudah tahu belum apa saja pembahasan-pembahasan kita? Pembahasan dari lahirnya Pancasila, bahasa istilah Pancasila, serta tanggal berapakah disahkan Pancasila? Ya, kita pertama, lahirnya Pancasila tepatnya di tanggal 1 Juni 1945. Kedua, Pancasila berasal dari bahasa kata Sanskerta dalam Kitab Sutta Soma. Setelah itu ketiga, Pancasila disahkan di tanggal 18 Agustus 1945 setelah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Oke, yang selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ternyata Pancasila memiliki Hari Kesaktian Pancasila yang tepatnya diperingati pada tanggal 1 Oktober karena terjadinya gerakan 30S atau yang disebut dengan G30S. Gerakan 30S menggugurkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat. Oke, sampai sini saja penjelasan saya tentang sejarah dan tentang rumusan Pancasila. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja penjelasan saya? Dan sini saya akan ulang kembali tentang tanggal berapa sih Pancasila lahir. Pancasila lahir di tanggal 1 Juni 1945. Kedua, secara resmi Pancasila sah tanggal berapakah? Pancasila resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Hari Kemerdekaan. Yang ketiga, tanggal berapa Hari Kesaktian Pancasila? Tanggal Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober 1945. Wah, waktu yang cukup lama ya dalam jarak harinya saja. Sebagai dasar negara. Untuk menjadikan sebagai dasar negara, banyak tahap-tahap yang harus diketahui untuk Pancasila menjadi dasar negara tersebut. Oke, jadi dari situ kita dapat menyimpulkan Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai menjadi bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan kesatuan dalam Republik Indonesia serta kemajuan dalam moral perilaku manusia ke dasar negara Indonesia. Dari penjelasan ini, apakah teman dan rekan-rekan sudah mengetahuinya? Sekian dan terima kasih atas penjelasan presentasi PPKN saya mengenai Pancasila dan tentang rumusan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam penjelasan kata maupun dalam penjelasan berkomunikasi.